wabarakatuh. Pada hari ini Selasa tanggal 4 Oktober 2022, sidang perkara perdata nomor 93 garis miring PDT G garis miring 2022 garis miring PN/TJK akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 93 garis miring PDTG garis miring 2022 garis miring PN/TJK tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Syamsuddin bin Bahusin sebagai penggugat melawan PT Bank Rakyat Indonesia sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah siap dengan gugatan saudara? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Kepada kuasa hukum tergugat, dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Kepada majelis hakim, izinkanlah saya sebagai kuasa hukum penggugat untuk membacakan gugatannya. Yang pertama, bahwa penggugat adalah karyawan tergugat 1 dan atau tergugat 2 sejak tanggal 1 Desember 1973 berdasarkan SK Kantor Daerah BRI Palembang nomor keputusan 52/12/1973 tertanggal 6 Desember 1973. Kedua, bahwa terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2009, tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap penggugat karena penggugat telah memasuki usia pensiun normal dan sesuai dengan surat keputusan kantor wilayah PT Bank Rakyat Indonesia nomor keputusan 203/KW Romawi 4/SDM/08/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang pemutusan hubungan kerja karena pekerja mulai mencapai usia pensiun. Yang ketiga, bahwa selama penggugat bekerja sebagai karyawan tergugat 1 dan atau tergugat 2, penggugat tidak pernah melakukan suatu kesalahan yang mengakibatkan penggugat harus dijatuhi hukuman kedisiplinan maupun mengakibatkan kerugian bagi tergugat 1 dan atau tergugat 2. Bahwa setelah tergugat 1 dan atau tergugat 2 melakukan pemutusan hubungan kerja dan sebagaimana termuat dalam SK sesuai butir 3 di atas, dinyatakan bahwa penggugat telah memperoleh atau menerima besarnya manfaat pensiun dari program pensiun manfaat pensiun akan ditetapkan dan dibayarkan oleh dana pensiun BRI sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, besarnya manfaat pensiun dari program pensiun iuran pasti atau PPIP akan ditetapkan dan dibayarkan oleh DPLK pengelola PPIP yang ditunjuk perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, besarnya manfaat tunjangan hari tua atau THT. Yang keempat, memperoleh jaminan hari tua yang besarnya akan ditetapkan dan dibayarkan oleh PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang selanjutnya memperoleh jaminan prospers. Yang selanjutnya memperoleh manfaat pensiun dari program THL BIMAS atau bagi pekerja yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya pembayaran penggantian hak dan tunjangan hari tua. Dan yang terakhir, segala kewajiban finansial kepada perusahaan harus dilunasi sebelum pelaksanaan pensiun. Bahwa penggugat sebagai peserta program pensiun manfaat pasti atau PPMP dan program pensiun iuran pasti atau PPIP sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/PJOK 05/2017 yang dijelaskan penggugat pada butir 11, maka penggugat sebagai peserta berhak menerima manfaat dari kedua program pensiun tersebut. Bahwa pada kenyataannya penggugat hanya menerima manfaat lain dari iuran PPIP yang dikelola oleh DPLK, sementara manfaat lain dari iuran PPMP sampai dengan sekarang penggugat belum menerimanya sama sekali. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, menghukum para tergugat untuk membayar hak penggugat secara tunai sebesar Rp450.602.525 secara tanggung renteng.
Yang keempat, menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun dalam proses upaya hukum banding, kasasi, perlawanan dan atau peninjauan para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kami sampaikan gugatan perkara perbuatan melawan hukum ini, dan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang kami ucapkan terima kasih. Baik, untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban dari surat gugatan? Siap ya mulia. Silakan dibacakan jawabannya. Perkenankanlah saya mengajukan jawaban terhadap surat gugatan penggugat dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut. Dalam pokok perkara, bahwa apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, para tergugat dengan ingin mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangka lagi, akan para tergugat terangkan dan jelaskan dulu perkaranya sebagai berikut. Para tergugat telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan kepada pekerja yang berakhir hubungan kerjanya karena memasuki usia pensiun. Bahwa dapat para tergugat jelaskan dan sampaikan bahwa penyelesaian kewajiban perusahaan terhadap pekerja yang berakhir hubungan kerjanya karena usia pensiun normal yang telah dilaksanakan oleh para tergugat telah sesuai sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, para tergugat telah mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tersebut dalam surat keputusan Nokep nomor 883 dir/KPS/10/2012 tentang penyelesaian kewajiban perusahaan terhadap pekerja yang berakhir hubungan kerjanya karena usia pensiun normal. Bahwa dalam pelaksanaan program pensiun, para tergugat telah mengikutsertakan pekerja termasuk para penggugat dalam 2 program pensiun, yakni program pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun BRI dan program pensiun iuran pasti yang dikelola oleh DPLK BRI. Bahwa dalam kedua program pensiun tersebut, pembayaran iuran premi pensiunannya menggunakan contributory system. Maka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar perhitungan dalam menentukan besaran kompensasi pensiun sebagaimana dimaksud dalam SK Direksi nomor 883 adalah jumlah manfaat pensiun PPMP dan PPIP yang iuran preminya dibayar oleh pengusaha. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan yang dijadikan dasar untuk menghitung hak-hak pekerja yang telah pensiun adalah pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa yang harus diperhitungkan dengan mempertimbangkan adanya program pensiun yang diikuti dan menggunakan contributory system adalah perhitungan uang pesangon dibandingkan dengan manfaat uang pensiun yang iuran atau preminya dibayar oleh perusahaan berikut pengembangannya. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaturan pada pasal 4 ayat 2 SK Direksi BRI nomor 883 lebih menguntungkan bagi pekerja BRI yang akan pensiun, mengingat yang seharusnya diperbandingkan dengan manfaat pensiun atau uang pensiun pekerja menurut pasal 167 ayat 3 adalah hanya uang pesangon. Namun di dalam SK Direksi nomor 883 yang diperhitungkan sebagai pembanding terdiri dari 3 komponen, yakni 2 kali uang pesangon tambah uang penghargaan masa kerja ditambah uang penggantian hak, sehingga hasil perbandingan selisih kurang pesangon yang akan diterima pekerja menjadi lebih besar. Para tergugat telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa perlu para tergugat tegaskan sebuah pemahaman sebagai duduk perkara equo kepada penggugat bahwa penggugat merupakan pekerja PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja karena mencapai usia pensiun normal sesuai surat keputusan hubungan kerja karena mencapai usia pensiun.
selanjutnya disebut SK PHK dari masing-masing para penggugat. Bahwa kemudian berdasarkan SK PHK tersebut, penggugat mendapatkan hak-hak berupa manfaat pensiun dari program pensiun manfaat pasti yang akan dibayarkan oleh dana pensiun BRI, baik secara sekaligus ditambahkan dengan pembayaran secara bulanan sampai dengan saat ini. Manfaat pensiun dari program pensiun iuran pasti yang akan dibayarkan oleh DPLK BRI secara sekaligus, JHT, THT, Prospen, serta hak-hak lainnya sesuai dengan hak penggugat. Bahwa selanjutnya dana pensiunan BRI menerbitkan surat penetapan manfaat pensiunan kepada masing-masing pensiunan BRI. Dalam surat Depen BRI tersebut tercantum secara jelas besaran manfaat pensiun yang menjadi hak para pensiunan beserta besaran uang pensiunan bulanan yang diterima oleh para pensiunan setiap bulannya. Bahwa perlu para tergugat sampaikan dan tegaskan bahwa yang dibayarkan oleh dana pensiun BRI bukan hanya iuran atau premi yang dibayarkan oleh para pekerja saja, melainkan ditambah dengan uang yang dibayarkan oleh tergugat berikut pengembangannya. Bahwa kemudian berdasarkan Dapen BRI, perihal penetapan manfaat pensiunan tersebut dapat diketahui apakah penggugat tersebut menerima manfaat program pensiun tersebut secara sebagian dengan maksimal 20% atau menerima manfaat program pensiun secara 100% sekaligus. Perlu para tergugat sampaikan dan tegaskan pula bahwa yang dibayarkan oleh DPLK BRI bukan hanya iuran atau premi yang dibayarkan oleh pekerja saja, melainkan ditambahkan dengan iuran premi yang dibayarkan oleh para penggugat berikut pengembangannya. Bahwa sedangkan terkait dengan PPIP, pekerja yang PHK karena usia pensiun normal akan menerima surat dari DPLK BRI yang mencantumkan besaran manfaat pensiun sekaligus 100%. Bahwa pada total besaran manfaat yang diterima oleh penggugat, PPMP dan PPIP berikut pengembangannya, terkandung unsur manfaat pensiun dari iuran yang menjadi beban penggugat dan unsur manfaat pensiunan dari iuran yang menjadi beban para tergugat, mengingat bahwa program pensiun mengandung unsur contributory system dengan persentase beban yang tentunya berbeda pada setiap pekerja karena upah dari pekerja juga berbeda-beda. Sehingga tidak benar dan harus ditolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa yang diperhitungkan hanya unsur iuran dari pengusaha saja, tanpa pengembangan. Karena kenyataannya, manfaat pensiun yang diberikan dan dinikmati penggugat adalah iuran beban pengusaha dan pekerja berikut pengembangannya. Bahwa perlu para tergugat sampaikan dan pertegas kembali bahwa sesuai Pasal 4 ayat 2 SK Direksi BRI nomor 833 bahwa komponen yang dibandingkan dengan manfaat pensiun pekerja terdiri dari 3 komponen, yakni 2 kali uang pesangon, uang perhargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Sedangkan menurut pasal 167 ayat 3 yang diperbandingkan dengan manfaat pensiun adalah hanya uang pesangon. Maka berdasar hal-hal tersebut di atas, para tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memutus perkara ini dengan putusan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Terima kasih kuasa hukum tergugat atas eksepsi dan jawaban saudara. Kuasa hukum penggugat, apakah sudah mengerti atas eksepsi dan jawaban dari pihak tergugat? Mengerti ya mulia. Baiklah, kami persilakan kepada pihak penggugat. Apakah membacakan replik langsung pada saat ini atau tidak? Terima kasih ya mulia, tapi mohon maaf untuk saat ini kami tidak dapat membacakan replik dan kami mohon waktu 14 hari untuk menyiapkan replik. Baiklah, bagaimana pihak tergugat dengan pertimbangan dari pihak penggugat, apakah bisa diterima? Mohon maaf yang mulia, kami keberatan. Kami mohon sidang ini cepat diselesaikan, jadi kami rasa 7 hari sudah cukup. Kami kembalikan kepada para hakim yang terhormat untuk mengambil keputusan atas jeda waktu ini. Baiklah, biar kami berunding sebentar. Baiklah, kami sudah menentukan waktu untuk pihak penggugat mempersiapkan replik dan kami rasa dengan waktu 7 hari dari sekarang, pihak penggugat dapat memberikan replik pihak tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah keberatan? Baik yang mulia, kami siap menyiapkan replik dalam waktu 7 hari. Dan bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah ada keberatan lagi? Kami setuju yang mulia. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa pengendara? Hari Rabu tanggal 11 Oktober 2022. Baiklah, karena pihak penggugat belum siap dengan repliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2022
jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan agenda sidang adalah pembacaan replik penggugat. Dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Oktober 2022, sidang perkara perdata nomor 93/PDTG/2022/PN/TJK akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 93/PDTG/2022/PN/TJK tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Syamsuddin bin Bahusin sebagai penggugat dan PT Bank Rakyat Indonesia sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dan duplik, dan diperintahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan replik. Terima kasih Majelis Hakim. Izinkanlah saya sebagai kuasa hukum penggugat untuk membacakan replik yang pada pokoknya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata, di mana para tergugat tidak memenuhi dan tidak melaksanakan dengan baik pasal 17 UU nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, dan pasal 17 Surat Keputusan Direksi BRI nomor keputusan S/11/SDM/10/2008 tentang peraturan dana pensiun BRI, sehingga perbuatan para tergugat yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 17 UU nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, dan juga pasal 17 Surat Keputusan Direksi BRI nomor keputusan 151/SDM/10/2008 tentang peraturan dana pensiun BRI yang telah disahkan sesuai SK Menteri Keuangan RI nomor 220/KM.10/2008 bukan sengketa mengenai perselisihan hubungan industrial, sehingga perbuatan para tergugat yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 17 Undang-Undang nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, dan juga pasal 17 Surat Keputusan Direksi BRI nomor keputusan 151/SDM/10/2008 tentang peraturan dana pensiun BRI yang telah disahkan sesuai SK Menteri Keuangan RI nomor keputusan 220/KM.10/2008 bukan sengketa mengenai perselisihan hubungan industrial, sehingga eksepsi mengenai kompetensi absolut ini mohon dinyatakan ditolak. Baiklah, akan dilanjutkan dengan kuasa hukum tergugat untuk membacakan duplik. Bahwa penggugat dalam uraian gugatannya pada pokoknya mendasarkan gugatannya oleh karena adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh tergugat 1 dan atau tergugat 2 terhadap penggugat pada tanggal 31 Agustus 2009 karena penggugat memasuki usia pensiun normal, dan selanjutnya atas pemutusan hubungan kerja tersebut penggugat merasa ada hak-haknya yang belum diberikan ataupun diselesaikan oleh para tergugat terkait program pensiun manfaat pasti terhitung sejak tanggal 1 Januari 1979 dan program pensiun iuran pasti terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2000. Berdasarkan pada alasan gugatan penggugat, maka persoalan ini merupakan persoalan yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disebabkan dari adanya perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak. Akibatnya adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Adanya perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang diterapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
dan karena adanya perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Baiklah, setelah pembacaan terakhir dan duplik, agenda selanjutnya adalah pembuktian. Kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Siap, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia. Baiklah, kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Siap, Yang Mulia. Baiklah, majelis hakim akan memeriksa dan mempelajari bukti-bukti yang telah diberikan. Untuk itu, sidang akan melanjutkan 7 hari ke depan. Tanggal berapa, Panitera? Hari Rabu tanggal 18 tahun 2022. Selanjutnya, kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Oktober 2022, sidang perkara perdata nomor 93-PDTG-2022-2022-PN TJK akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperhatikan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Sebelumnya, kami tanyakan pada pihak kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah putusan ingin dibacakan seluruhnya atau hanya amarnya saja? Amarnya saja, Yang Mulia. Cukup amarnya saja, Yang Mulia. Baiklah, memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengadili. 1. Mengabulkan eksepsi tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Akpo. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.815.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2022 oleh saya Gusti Kitarenka SHMH sebagai Hakim Ketua yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 93/2022/PNTJK Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 23 September 2022. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh panitia pengganti yang dinanti SH dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. Demikian sidang hari ini saya tutup.